Day 7 Kimia Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang gugus fungsional dan tata nama. Isomer dan stereoisomer adalah suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul, dan rumus struktur. Contohnya, senyawa dengan rumus molekul C4H1O bila diringkas akan menjadi C2H5. Yang kedua, rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H1O0 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur yang berbeda. Contohnya 2-metil propana. Penyusun dalam struktur yang berbeda inilah yang akan kita bahas dalam bagian isomer. Nama lain alkohol adalah etanol atau etil alkohol CH3CH2OH. Gugus fungsi hidroksi atau MinOH, asam cuka atau biasa disebut asam asetat atau asam etanoat. Asam karboksilat biasa di apa namanya kalau CH itu CH itu di nama unsurnya ya. Asam karboksilat biasa nama unsurnya min COOH. Kedua, isomerisme. Senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contoh 1 butena dan 2 butena mempunyai rumus molekul yang sama, C4H8, tetapi struktur kimia keduanya berbeda sebab posisi ikatan lengkapnya berbeda. Isomer memiliki dua struktur, yaitu konstitusional isomer dan stereoisomer. Stereoisomer memiliki dua struktur, yaitu enantiomers dan diastereomers. Enantiomers ini biasanya mirror atau image, kalau diastereomers biasanya non-mirror dan image. Diastereomers dibagi menjadi dua, yaitu konfigurasional dan cis-trans. Ada dua jenis isomer. Yang pertama isomer konstitusional atau struktural. Yang kedua stereoisomer. Isomer konstitusional jika dua senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom, maka senyawa-senyawa ini disebut dengan isomer konstitusional. Contohnya 1. Etanol dan metil ester mempunyai rumus molekul yang sama, CHO, akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatannya. 2. Butana dan isobutana merupakan isomer konstitusional. Isomer konstitusional pada umumnya memiliki sifat fisika, sifat kimia yang berbeda. Contoh isomer non-konstitusional, kerangka karbon yang berbeda, yaitu 2-metil propana dan butana. Kelompok fungsional yang berbeda, yaitu etil alkohol dan dimetil eter. Posisi kelompok fungsional yang berbeda, yaitu isopropilamin dan propilamina.
sama dalam urutan penataan atom, tetapi berbeda geometrinya, berbeda dalam pengaturan 3 dimensi atom atau gugus dalam suatu ruang. Contoh, A glukosa dan B glukosa. Atom-atom terhubung dalam urutan yang sama, tetapi orientasi 3 dimensi gugus. Minus OH pada C-1 berbeda. Contoh stereoisomer, A glukosa dan B glukosa. Stereoisomer. Jenis-jenis stereoisomer yaitu enantiomer, stereoisomer yang merupakan bayangan cermin non-superimposable, diastereomer, stereoisomer yang bukan bayangan cermin. Ini termasuk ada 2. Diastereomer konfigurasi, yaitu stereoisomer yang berbeda konfigurasi pada satu atau lebih pusat kiral. Diastereomer cis-trans, stereomer yang memiliki substituen pada sisi yang sama atau berlawanan dari ikatan ganda atau cincin. Contohnya asam laktat, R asam laktat dan S asam laktat adalah enantiomer. 2-butena dan cis-2-butena adalah diastereomer cis-trans. Catatan dari tabel 1.1 rumus proyeksi asam tartrat. 1. Bentuk 1 dan 2 adalah enantiomer atau isomer antipoda dan merupakan bayangan cermin total. 2. Bentuk 1 dan 3 adalah stereoisomer atau isomer sebagian. Bentuk 3 dan 4 identik merupakan bentuk meso. Enantiomer memiliki sifat-sifat fisis yang sama, misalnya titik lelah kelarutan Ka, kecuali rotasi optiknya satu kanan D dan satu kiri I. Campuran racemat atau racemic adalah campuran 2 macam zat optik aktif atau bentuk D dan I, sehingga daya putarnya saling meniadakan. Contoh stereoisomer yaitu cis-2-butena dan trans-2-butena. Gugus fungsional dan tata nama. Gugus fungsi merupakan bagian molekul yang mempunyai kereaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi sama maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut. Contohnya, etana merupakan senyawa alkena mempunyai rumus molekul CH3CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan CH. Rumus umum untuk alkana ditulis sebagai RH, di mana R menyatakan gugus alkil. Gugus alkil pada CH3 adalah CH3CH2-. Berikut ini kita akan menampilkan gugus fungsional dan golongan senyawa organik. Seperti ini di atas. Gugus fungsional dan tata senyawa. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Jawa atau sistem UPH, International Union of and Applied Chemistry, atau UPH adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Alkana dan skiloalkana. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamanya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama GENAU atau sistem UPH, International Union of and Applied Chemistry. UPH adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Alkana disebut sebagai hidrokarbon jenuh karena hanya mempunyai ikatan tunggal antar atom-atom karbonnya. Senyawa alkana. Alkana tak bercabang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberi awalan normal N.
min. Awalan iso menunjukkan adanya gugus min CH atau CH3 dan awalan neo menunjukkan adanya gugus min CH3 atau dalam kurung 3 pada ujung rantai. Nama-nama umum amil dan isoamil sering digunakan sebagai pengganti nama IUPAC, pentil, dan isopentil. Sistem tata nama umum tidak dapat diterapkan pada pola percabangan di luar. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan sistem tata nama IUPAC. Alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkena dan alkuna menggunakan akhiran ena dan una. Untuk ikatan ganda 3. Penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap pada karbon pertama yaitu angka 1 pada strukturnya dapat dihilangkan bila hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsi. Aturan tata nama alkohol menurut sistem IUPAC adalah 1. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung hidroksil atau OH. 2. Semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberikan nama sesuai nama alkil berdasarkan jumlah atom C. Yang ketiga, rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan OH. Terus yang keempat, urutan pemberian nama nomor cabang, nomor gugus OH, nama rantai utama. 5. Jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama polihidroksil alkohol, maka digunakan akhiran diol 2 gugus OH, trial untuk 3 gugus OH, dan seterusnya. Contohnya pada tabel berikut ini. Penamaan untuk amina sederhana atau alkil amina RNH2, R2NH atau R3N adalah dengan gugus alkil tersebut yang diikuti dengan akhiran amina. Untuk substituen yang terkait pada nitrogen, penamaannya kadang-kadang didahului oleh awalan N. Contohnya propilamina, dimetilamina, dan etil dimetilamina. Aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik dengan gugus fungsi karbonil min C sama dengan O pada ujung rantai. Penamaan untuk aldehid disesuaikan dengan alkana di mana akhiran A diganti dengan al. Karena gugus fungsi aldehid terletak pada karbon ujung, maka gugus aldehid dianggap karbon 1. Contohnya 2 etil 3 metil pentanal. Keton adalah suatu senyawa organik dengan gugus fungsi keto, yaitu gugus karbonil yang terletak bukan pada karbon ujung. Contohnya gugus keto gini terus C gini. Terus contohnya itu propanon 3 metil 2 heksananon dan 2 etil 3 metal pentanal. Asam karbosilat dan ester. Asam karbosilat merupakan senyawa dengan gugus karboksil pada karbon ujung. Penamaan untuk asam karbosilat seperti halnya pada aldehid, karena gugus karboksil harus berada pada awal sebuah rantai karbon, sehingga tidak diperlukan nomor. Dan imbuhan nama atau asam karbosilat adalah asam OAT. Contohnya asam etanoat, yaitu nama trivial sama dengan asam asetat. Asam karbosilat dan ester. Ester merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa dengan asam karboksilat, tetapi hidrogen asam dilakukan dengan menyebutkan gugus alkil esternya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama asam karboksilat dengan menghilangkan nama asam.
Contohnya, gugus alkil ester sama dengan metil, gugus karboksilat sama dengan butanoat, mana senyawa sama dengan metil butanoat. Senyawa benzen. Bila senyawa benzena sebagai induk, maka penamaannya dimulai dari substituennya dan diikuti dengan nama benzena. Tetapi bila cincin benzen terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsi atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom atau lebih, maka benzen dianggap sebagai substituen dengan nama vinil. Contohnya NO2 nitrobenzena, isopropil benzena, benzena sebagai substituen, contohnya 2-penil 2-etanol. Prioritas tata nama. Suatu senyawa organik kadang memiliki lebih dari satu substituen. Misalnya CH3-2C rangkap 2, CCH2CH rangkap 4, CH2. Bagaimana memberi nama senyawa ini? Kita memberi nama senyawa ini dengan 2-heksen 5 una atau 4-heksen 1 una. Untuk itu dikembangkan suatu prioritas untuk nomor awalan, sehingga substituen dengan prioritas lebih tinggi akan memperoleh nomor awalan lebih rendah. Berdasarkan tabel prioritas di atas, maka nama senyawa yang tepat untuk senyawanya yaitu CH2C rangkap 2, CCH2CH rangkap 3, CH2 adalah 2-heksen 5 una. Senyawa ini adalah 4-kloro-1-butanol. Ini contoh tabel prioritas tata nama. Berdasarkan tabel prioritas di atas, maka nama yang tepat untuk senyawanya CH2C rangkap 2, CH2CH rangkap 3, CH2 adalah 2-heksen 5 una. Maka senyawa yang itu dinamakan adalah senyawa 4-kloro-1-butanol. Reaksi dasar senyawa organik itu dibagi menjadi 4, yaitu reaksi adisi, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan penataan ulang. Reaksi adisi terjadi apabila 2 molekul bergabung menjadi 1 molekul baru tanpa ada pengurangan atom. Contoh reaksi ini adalah reaksi yang terjadi pada senyawa alkena. Terus reaksi substitusi. Reaksi substitusi terjadi bila 2 molekul bereaksi menghasilkan 2 produk baru yang merupakan pergantian atau pertukaran suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Bila reaksi adisi terjadi dari molekul dengan ikatan rangkap yang akan menjadi ikatan tunggal. Pada reaksi eliminasi terjadi reaksi dari ikatan tunggal yang akan berubah menjadi ikatan rangkap karena adanya penghilangan beberapa atom atau gugus atom. Penataan ulang atau rearrangement. Reaksi penataan ulang terjadi apabila molekul mengalami penataan ikatan tanpa adanya penambahan, penghilangan, atau pergantian gugus atom. Hanya akan terjadi perpindahan atau perubahan posisi gugus atom. Pada reaksi penataan ulang akan menghasilkan suatu isomer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah, sekian dari kami.